Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Edi Sazali, mahasiswa PPG UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi. Pada kegiatan peer teaching, saya akan membawakan materi upaya Nabi Muhammad SAW membina masyarakat Madinah, yakni bidang agama dan bidang sosial, di mana materi ini akan diajarkan pada kelas 5 Madrasah Ibtidaiyah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak bapak semua? Alhamdulillah. Luar biasa. Baik, mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Baik, mengawali perjumpaan kita pagi hari ini, kita baca doa dulu yuk, yang akan dipimpin oleh ketua kelas kita, Ananda Khairil. Ayo silakan. Ayo kawan-kawan, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas sholihin. Baik, terima kasih Ananda Khairil. Siapa kira-kira yang nggak hadir hari ini ya? Ada beberapa orang kayaknya ya. Iya, kita doakan mudah-mudahan teman-teman kamu yang belum hadir, mungkin ada yang sakit dan lain sebagainya, kita doakan mudah-mudahan sehat ya, sehingga bisa mengikuti pelajaran selanjutnya. Amin. Baik anak-anak Bapak, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu, karena sebentar lagi 17 Agustus kita akan menyanyikan lagu Hari Merdeka. Baik, Bapak akan putar lagunya ya. Anak-anak Bapak sekalian, waktu kelas 4 dulu masih ingat nggak kira-kira pelajaran apa? Terakhir kali pelajaran SKI-nya, pelajaran tentang apa itu? Ayo kira-kira siapa yang masih ingat? Ananda Saswina, kira-kira pelajaran tentang apa itu? Tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke Yastrib ya Pak? Iya, pintar. Tentang hijrah Nabi Muhammad SAW ke kota Yatsrib.
setelah Nabi Muhammad SAW dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Yasrib, kemudian kota Yasrib diubah tuh namanya. Nah, kira-kira Ananda Hamisah, Ananda Hamsimah, kira-kira Iya, Yasrib Pak. diubah namanya jadi kota apa? Nah, Madinah, Pak. kota Madinah. Pintar, baik. Jadi dulu terakhir kali belajar SKI tentang peristiwa hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Kali ini di kelas 5, karena ini baru pertama kali pelajaran kita di kelas 5, kita akan mempelajari tentang upaya-upaya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah. Di pelajaran kali ini, Bapak berharap kalian semua akan mampu untuk menyebutkan apa-apa saja upaya yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah. Baik, Ananda sekalian, nanti ada 4 hal yang akan dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah. Yang pertama, coba Ananda diniati, apa yang dilakukan oleh Nabi dalam membina masyarakat Madinah? Yang pertama apa? Dalam bidang agama membangun masjid. Ya, dalam dalam bidang agama. Yang kedua bidang apa? Bidang Sosial. yang lain coba. Ananda Safrizal bisa dilanjut? Ananda Safrizal. Yang kedua bidang apa? Bidang? Apanya, Pak? Bidang apa? Ayo. Apanya, Ananda Pak? Sofan coba bantu temannya. Ananda Sofan coba bantu temannya. Yang kedua, pertama tadi sudah bagus. Pembinaan dalam bidang agama. Yang kedua, pembinaan dalam bidang apa? Pembinaan Kedua? bidang sosial, Pak. Dalam bidang sosial. Terus yang ketiga, Pembinaan bidang ekonomi. bidang ekonomi. Yang keempat, Bidang Pembinaan pertahanan, dalam bidang Pak. pertahanan. Pak. Baik. Tapi untuk pertemuan yang pertama ini kita akan bahas 2 saja, yakni pembinaan dalam bidang agama dan pembinaan dalam bidang sosial. Baik, kita akan awali. Nah, perhatikan gambar berikut. Gambar apa ini kira-kira anak-anak? Masjid, Gambar Pak. masjid. Masjid Pak. Nabawi, Masjid, Pak. pintar. Ananda Khairil, masjid apa ini kira-kira? Masjid Nabawi kayaknya, Pak. Belum Masjid pernah. Nabawi, bagus. Iya. Ananda Rika, Masjid Nabawi kira-kira berada di kota mana? Mekah Ananda kayaknya. Rika. Madinah, Di kota Pak. Madinah, Pak. Madinah ya. Jadi Masjid Nabawi berada di kota Madinah. Nah, silahkan dilihat buku kamu. Kita akan bahas tentang pembinaan Nabi Muhammad SAW dalam bidang agama di buku SKI kamu halaman 6 sampai 7. Silahkan dibaca. Sudah, Pak. Baik. Kalau sudah dibaca, kita akan bahas yang hasil bacaan kamu tadi. Nah, kira-kira pembinaan apa saja yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang agama? Yang pertama apa? Membangun Masjid Nabawi, Pak. Membangun masjid, membangun Masjid. masjid Nabawi. Kira-kira untuk apa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam membangun Masjid Nabawi itu? Ananda Rika, coba apa kira-kira untuk apa Nabi Muhammad membangun Masjid Nabawi? Untuk pusat ibadah, Pak. Untuk sholat. Untuk ibadah, sholat, terus Untuk berzikir, Berzikir, iktikaf, apa sama lagi? membaca Al-Quran, Pak. baca Al-Quran, pintar. Jadi Nabi Muhammad SAW membangun masjid itu untuk pusat beribadah. Selain itu untuk apa lagi kira-kira? Ayo yang lain silahkan. Untuk apa lagi kira-kira? Berdakwah, Pak. Berdakwah. Tempat berdakwah, betul. Apalagi selain tempat berdakwah? Mengajar para sahabat. Mengajar para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan itu semua dilakukan di masjid. Sampai ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang belajar di Masjid Nabawi itu menjadi ahli-ahli hadis yang luar biasa. Kira-kira ada yang tahu nggak? Para sahabat Nabi yang belajar di serambi Masjid Nabawi itu disebut dengan apa? Istilahnya. Ayo kira-kira ada yang tahu nggak? Ananda Tahu Sofwan? kami, Pak. Disebut dengan Tidak istilahnya tahu, apa? Pak. Ahlu sufah gitu ya. Ahlu sufah ini luar biasa. Baik, itulah pembinaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang
agama. Baik, selanjutnya kita akan lanjutkan tentang pembinaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang sosial. Baik, sebelumnya silakan lihat kembali buku kamu. Kita akan pelajari, dibaca. Ya, silakan dibaca halaman 9 dan 10. Pembinaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang sosial. Sudah, Pak. Sudah? Baik. Sudah, Apa Pak. saja yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang sosial, ya, pembinaannya. Apa yang pertama kira-kira? Ayo, nggak apa-apa, siapa saja boleh menjawab. Mempersaudarakan kaum muhajirin dan kaum ansor, Pak. Pintar, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan kaum ansor. Kira-kira apa arti kaum muhajirin? Masih ingat nggak? Pelajaran kelas 4 ini, kaum muhajirin apa Pak, artinya? saya. Orang-orang yang hijrah dari Hijrah. Mekah ke Madinah, Pak. Pintar, orang-orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Kalau ansor? Penduduk Orang-orang asli Mekah Madinah yang menolong orang kaum Madinah, Pak. muhajirin. Atau orang-orang Islam, penduduk asli, orang-orang Islam yang berada di kota Madinah, ya, yang kemudian menolong kaum sahabat-sahabat dari kota Mekah, gitu ya. Jadi antara kaum muhajirin dan ansor dipersaudarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hal yang luar biasa. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Nabi? Yang kedua, ayo, siapa lagi? Boleh, siapa saja boleh. Membina masyarakat Madinah agar saling menghormati dan menyayangi, Pak. Betul sekali, agar saling menghormati, saling menyayangi, yang muda, yang tua, ya, laki-laki dan perempuan, semuanya saling menyayangi, saling menghormati. Baik, yang terakhir, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membina masyarakat Madinah di bidang sosial? Apa itu yang terakhir? Melarang sahabat saling mencaci maki. Ya, dilarang Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melarang para sahabatnya, baik muhajirin dan ansor dan orang-orang yang belum memeluk Islam ketika itu, agar saling damai, tidak saling mencaci, tidak saling memaki, agar senantiasa bersaudara. Baik, Ananda sekalian, kita sudah pelajari itu bagaimana pembinaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bidang agama maupun dalam bidang sosial. Sekarang mari kita renungkan bahwa keberhasilan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam membina masyarakat Madinah harus ada ibrah. Ibrah itu apa kira-kira? Pelajaran untuk kita, gitu ya, kira-kira. Jadi kita ini harus mengambil pelajaran terbaik dan harus bisa mengamalkannya. Apa kira-kira? Ayo, sama-sama kita berjanji, ya, saya, Bapak, dan Ananda semuanya, kita semua harus rajin sholat, harus rajin beribadah, ya, dan Ananda sekalian jangan malu untuk bertanya kepada Bapak Ibu guru, ya, dan kemudian nanti senantiasa berdiskusi kepada teman-temannya, ya, dalam hal apa saja silahkan. Yang selanjutnya kita renungkan dan bisa kita lakukan apa itu? Mari kita sama untuk saling tolong menolong sesama kita. Antar manusia, kita tidak membedakan apa agamanya, apa sukunya, ya. Kita harus saling tolong menolong, hidup saling menyayangi, mencintai, dan dalam keadaan damai semuanya. Baik, Anda sekalian, kira-kira ada yang mau ditanyakan sampai di sini? Pas? Oh, berarti sudah pintar semua anak-anak Bapak. Baik, kalau begitu Bapak mau kasih kalian kerjaan dulu nih. Ya, ini silakan dijawab. Ada beberapa pertanyaan yang akan Bapak berikan, ya. Silakan dikerjakan. Soalnya nggak banyak kok. Yuk, silakan. Sudah, Pak. Baik, kalau sudah, Ananda Khairil, silahkan dikumpul buku kawan-kawannya. Taruh ke meja Bapak, Baik, ya. Pak. Siap, Pak. Ya, Pak. Oke. Nanti saya kumpul. Pak. Sudah? Iya, terima kasih Ananda Khairil. Baik, anak-anak Bapak semua, pelajaran kita hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan kita bisa mengamalkan apa yang disampaikan, apa yang dikerjakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam rangka membina masyarakat Madinah.
Sampai berjumpa dalam pelajaran selanjutnya. Kita tutup dengan bersama melafazkan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Izin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.